Bus nggak bisa masuk kayaknya. Nggak boleh masuk bus kita. Semangat, berjuang. Kita arahkan kalau lebih lama ya, Pak. Nggak ditulis sama sih.
tahu lebih. Lantai 8 ya. Januari 2020. Subki menegaskan program Bapak jadi nama siapa? Oh, saya bukan mana nih ya? Tapi nggak apa-apa, Bapak tunggu sini dulu, ntar saya ya. Enggak, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yoris kawin Pak. Gua nggak ini tuh aplikasi. Oke, terus poin saya. Kalau yang masukin doang, kalau yang masuk kita nggak ngomong Pak. Parkir bahaya. Hebat ya kan, per lantai per parkir ya. Tapi PSI lantai berapa? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kawan-kawan dari jajaran pengurus RW 12, RW 19, Perumahan Citra Lantai 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, kami sudah menerima surat nomor 03 tahun 2006 permohonan audiensi kepada fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta di tempat. Bersama ini kami pengurus RW 12 RW 019 Perumahan Citra Lantai 2 mohon kepada Bapak Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta agar diadakan audiensi sehubungan adanya penolakan untuk pembangunan rumah duka dan krematorium Swarga Abadi yang terletak di Jalan Hutan Jati, Jakarta Barat. Jadi atas dasar surat ini kami telah mengirimkan surat undangan tertanggal 24 Februari kemarin untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini fraksi diwakili oleh saya sendiri, Pangkas Nenggolan, Ketua Fraksi, juga didampingi oleh Mbak Frida. Mbak Frida ini juga menjadi Ketua Cabang PD Perjuangan Jakarta Barat, berdomisili di Jakarta Barat juga di komisi A. Nah, kalau saya di komisi D, dan Mbak Cica Kuswoyo, mungkin semua kenalan. Nah, kita komisi E dan Mbak Wahode Ardina. Mbak Wahode Ardina ini Ketua Cabang PD Perjuangan Jakarta Pusat di komisi B. Satu lagi mungkin nanti nyusul Mbak Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi. Dan itulah kira jajaran dari fraksi dari perjuangan yang hadir dalam kesempatan hari ini yang menerima kehadiran Bapak-Bapak dari pengurus RW 12 RW 19. Jadi waktu supaya kami lebih paham, ya saya persilakan kepada Bapak-Bapak siapa yang jadi menyampaikan apa kira-kira aspirasi pengaduan yang mau disampaikan. Kalau secara surat ya seperti yang kita sudah bisa bayangkan ya rumah duka dan krematorium kami untuk lebih ya secara kronologis mungkin bisa disampaikan juga kan. Ya. Izin, saya namanya Bobo Mulyanto. Selamat siang dulu semuanya. Mohon maaf. Citra Lantai 2 Kelurahan Pegadungan. Jadi, mohon maaf saya sendiri juga di DPR.
Saya di DPR juga di Paslon Panjaitan, di ajudan di sana saya, di Balik juga, di Komisi 6 juga. Jadi keberadaan kami ini rumah tinggal kami ini di Citra Garden, Pak, berdekatan dengan beradanya pembangunan rumah duka. Jadi kayak merasa kita itu dari awal tidak dilibatkan sama sekali, panggilan tidak ada, kemudian kita itu diajak untuk berdiskusi tidak ada sama sekali, tahu-tahu masuklah berat. Jadi warga di sekitar di hunian Citra itu cari tahu apa sih yang akan dibangun, itu ceritanya. Jadi apa yang dibangun di situ ternyata mereka tahu ini rumah duka dan kremasi, krematorium. Jadi dengan keberadaan itu, jadi warga ini rame, dorong saya, warga semua yang ada di Citra itu kan 2000 kakak, Bu. Dari 12 RW itu 12 dan 19, 2000 kakak, Bu. Jadi semua itu rame-rame, tapi ramenya hanya di antar warga aja. Jadi kalau memang betul memang kalian menolak, bikinlah spanduk kita untuk ditumpahkan di dalam spanduk itu bentuk tanda tangan. Terjadilah tanda tangan itu. Jadi sebenarnya perumahan Citra itu otomatis sebenarnya menolak tanpa ada nego apapun lah, atau katakan kita minta ada kontribusi apapun, tidak ada. Kita tetap menolak. Kenapa kita menolak? Kita ada sebutkan di sini rangkuman. Mungkin Pak, saya memberikan rangkuman dulu pada Bapak. Jadi poin rangkuman kita itu di sini, Pak, sebenarnya pendirian krematorium itu kalau di pemukiman padat itu sebenarnya kurang layak ya menurut saya. Karena pemukiman padat juga, kemudian jalan itu kelas 3, dan selama ini aja sudah macet, betul-betul macet, kondit sekali. Apalagi di situ kan di sampingnya ada 5 sekolah yang berdekatan, kurang lebih hanya sekitar 200 sampai 300 meter. Sekolah SD, SMP, SMA, ada 5 sekolah. Dan kemudian juga kita kan juga sebenarnya orang tua daripada sekolah-sekolah tersebut itu anak-anaknya sekolahnya di sekitar itu juga, kurang lebih SBM, SDH, Katformer, dan juga ada sekolah negeri juga 84. Jadi ya mereka merasa resah gitu dengan keberadaan rumah kremasi ini, rumah duka ini. Kenapa? Dengan adanya nganter anak pulang sekolah aja sudah macet dan mungkin telat, walaupun dengan kendaraan sepeda motor. Apalagi ditambah kremasi, sudah pasti macet sekali, Pak. Dan itu nanti akan muncul gejolak sosial antar warga yang melintas, warga umum dengan warga kita, sekitar kita, Pak. Dan kecil. Kemudian dikawal oleh patuan atau polisi, juga menggunakan sirine lagi. Kemudian jalan itu kan jalan kelas 3 harus menuju ke jalan tol. Jalan tol dari kita itu harus melalui kita juga, jalan arteri itu. Masuk ke komplek perumahan bisa, jalan arteri ke Bogor ke tol pintu tol Cengkareng juga bisa, tapi di sana umumnya macet. Jadi masuknya itu ke komplek dulu, baru bisa ke jalan tol. Seperti itu, Pak. Jadi ya sebenarnya intinya kita juga ya poin lagi, kembali lagi peraturan ini kok yang bikin peraturan, maksud saya udah ketahuan Perda nomor 3 itu 2007 kok bisa diizinkan seperti itu untuk membangun kremasi. DPRD, fraksi PDIP yang kami hormati. Saya mewakili Ketua RW 19, 17, 19, 12, 01, 017 yang hadir di sini, Pak. Adapun kami mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Ibu sekalian atas undangan audiensi ini. Kami hadir untuk menyampaikan keluhan-keluhan warga kami
Pak siapa? Pak Sudirman. Budiman Tadiono. Ya. Di surat permintaan audiensi itu hanya 2 RW Pak. Jadi hari ini hadir ada 4 RW, perwakilan 4 RW. Ada ketua RW 01 Kalideres dan RW perwakilan RW 17 yang bertetapan dengan adanya rumah duka itu. Ya intinya kami memohon pembangunan itu memang kemungkinan untuk tujuan baik, tetapi kami memiliki beberapa kekhawatiran karena ya seperti kata Pak teman saya Pak Kuku bahwa itu menimbulkan kemacetan dan yang kami pikirkan itu formalin limbahnya semua Pak sangat mencoba dari lingkungan kita, sedangkan anak-anak kita di situ semua. Dan yang perlu kami baru saya baca dan itu mesti ada AMDAL. Sampai sekarang AMDAL, UPL dan IPA satu lagi apa Pak itu? UKL itu setahu kami tidak ada. Jadi kami mohon untuk diberhentikan seterusnya pembangunan krematorium itu. Terima kasih. Mas, ada tambahan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Basan Sarodi. Sehari-harinya saya dipanggil Bang Oji. Kebetulan saat ini saya pengurus RW 01 Kelurahan Kalideres, yang mana dalam hal ini kami seluruh masyarakat beserta aliansi yang lain, kami menolak adanya pembangunan daripada rumah duka dan kremasi ini Pak. Nah, dasar-dasarnya ya saya nantikan diserahkan kepada Bapak Agus beserta Pak, karena memang di sini intinya saya membawa aspirasi daripada masyarakat kami, masyarakat saya sendiri ya, katakanlah itu di RW 01 ataupun di Kelurahan Kalideres itu menolak dengan tegas adanya pembangunan rumah duka dan krematorium itu Pak. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena memang ini mungkin nanti dari Bapak juga ada menyampaikan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dewan yang mewakili PDI Perjuangan, saya selaku RW 017, RW 06 yang terdampak dalam pembangunan rumah duka dan krematorium yang sudah beredar menyatakan bahwa warga itu setuju itu adalah bohong. Dan kami mewakili bahwa warga 100% dari pihak Perumahan dan Bogor Baru itu menolak dengan keras, tidak ada kompensasi apapun juga. Dengan alasan-alasan seperti berikut, banyak anak-anak yang sekolah di situ. Kita belum tahu dampak jangka panjangnya itu seperti apa. Jadi kita minta para dewan yang ada di sini supaya membantu untuk membatalkan pembangunan yang ada di sekitar Kelurahan Kalideres tersebut. Saya mohon supaya Bapak ini bisa membantu kita sebagai warga yang sangat merugikan mengenai hukum. Apa kita tidak tahu kalau kita lihat bahwa kalau itu memang disebut yayasan, apakah itu akan digratiskan untuk semua yang ada di sekitar situ, kita juga nggak tahu. Jadi karena itu sifatnya adalah juga bisnis, kami sebagai warga keberatan, 100% keberatan bahwa pembangunan itu kita tolak. Terima kasih Pak Dewan. Selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subur dari Forum Komunikasi Masyarakat Jakarta, Kalideres. Saya sampaikan bahwasanya gerakan kami itu lebih awal, karena secara pribadi dulu saya pernah jadi pengurus RW 01 saya selama 3 periode Pak, dengan RW yang berbeda. Saya tahu persis lapangan itu ya. Lapangan sepak bola itu merupakan pasos dari PT Fasa Pajasa Perkasa yang merupakan perumahan di situ. Itu sejak tahun 90.
Pasos itu diberikan pertama itu Dian Harapan, sekolah Dian Harapan. Mereka kuasai semua. Kami main bola saat itu tidak boleh. Tahun 2005 kami demonstrasi datang itu dan menyampaikan aspirasi di Komisi A DPRD pada saat itu Komisaris Pak Suwaidi. Saya sangka pada saat itu ya bahwasanya master planning dari perumahan tersebut itu ada masjid, fasilitas masjid dan sebagainya. Dan kami minta masjid sampai sekarang tidak dapat. Satu Pak. Yang kedua, berlanjut. Saya berjuang, saya komunikasi dengan Abdul Aziz, dengan urusan juga satu ketua anggota DPRD. Tahun 2020 ketika mereka sedang reses dan musyawarah di kecamatan. Saya sampaikan bagaimana 1,5 ini untuk pasar gadres. Berlanjut Pak, tahun 2024 tepatnya Agustus itu ada sebuah yayasan yang akan membuat krematorium dan rumah duka sebelum yang ini Pak ya. Yang ini kebetulan saat itu diundang beberapa RW dari Pom RW dan saya datang ke situ juga Pak ya atas inisiatif dari RW 14 yang saat itu juga kelola lapangan bola. Saya datang yayasan yang pertama ini membuat tuh menyampaikan maksud mereka ini membuat krematorium dengan imbalan nanti warga sini dapat bla 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 seperti yang disampaikan dari Ketua RW. Dan terus terang saya pertama menolak, saya bilang. Pada saat itu perwakilan dari krematorium itu Pak Kusumo, dia bilang dari Yayasan Beli Indonesia. Dia tinggal di Panitia Kapal. Saya sampaikan kedatangan saya sejarah lapangan bola itu. Saya katakan Kalides tidak punya lapangan bola, Pegadungan punya, Semarang punya. Lalu setelah dia mendengar, dia bilang, kalau saya mendengar cerita dari Bapak, saya batal. Dia bilang, saya batal, saya tinggal bayar kontrak. Semua sudah beres, tapi karena saya nggak mau ribut dengan masyarakat Kalides, saya batal. Lanjut Pak ya, Agustus 2025 ada tuh katanya. Saya juga dari dikasih tahu oleh Lurah nggak dari pihak itu bahwa saya akan dibuat krematorium lagi dengan yang di Yayasan Swarga Abadi itu ingin membuat. Saya bilang Pak Lurah gimana nih, saya bilang kok dulu sudah ditolak ini ada lagi. Saya minta mediasi sampai dia pindah di sektor di Tambora, Gropet itu kami tidak ada mediasi. Sehingga dikumpulin kan tuh dewan forum masyarakat RW Lurah Kalides itu hanya diwakilkan oleh ormas tertentu Pak. Oke, kita lawan dengan jalur rakyat, kita berjuang sehingga kita bisa bergabung RW lain seperti ini Pak. Mungkin bisa sampaikan dan saya dengan tegas dari pertama kayak ibarat tahun 2000 kami berjuang lapangan bola sampai sekarang ya itulah yang saya harapkan. Karena ini kan Pak sangat bahaya tuh Pak, dekat rumah sakit, dekat pom bensin, sekolah. Saya juga kemarin sudah ke Dian Harapan sekolah bahwasanya mereka keberatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di mana dua anak saya sekolah di SD Dian Harapan, di mana rumah krematorium itu berbatasan dengan kolam renang langsung. Dan anak saya di lantai 3. Kalau itu jadi, berapa kali dia melihat jenazah masuk, timbul suatu pikiran yang aneh-aneh akhirnya. Itu saya sebagai ayah yang melindungi anak saya. Yang pertama. Yang kedua, saya menyangkut masalah perizinannya seperti apa. Bagaimana yayasan berdiri di Agustus 2025 bisa mempunyai izin di Januari 2026 dan berapa bulan itu PBG jadi? Ini kan menjadi tanya-tanya. Cepat kali. Akte pendirian baru 2018.
Agustus 2025. Tapi PBG-nya Januari 2026. Cuma berapa bulan jadi? Kan kita sangat cepat sekali. Pertama. Yang kedua, saya menyangkut adalah di sana adalah kawasan pemukiman Perda 3 2007. Jelas-jelas itu sudah dilarang, tidak boleh. Kalau dikatakan di lapangan bola itu tidak ada warga masyarakat di sekitarnya, pertanyaan saya adalah kenapa krematorium itu perlu persetujuan RW 17 kalau ada warga? Berarti kan ada warganya. Di belakang sekolah, apakah anak-anak kita sekolah di sana bukan warga? Itu makanya yang ditanya juga saya. Juga di mana-mana PBG itu terjadi setelah ada AMDAL. Andai kata dikatakan hanya punya surat pernyataan pengelola lingkungan itu khusus toko, kafe, segala macam. Tak tahu ini. Seharusnya di mana-mana AMDAL dulu dikerjakan. Ini enggak PBG. Saya tak tahu apakah dengan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup langsung jadi selesai itu PBG. Tapi kita tidak melihat. Di dalamnya kan ada mesin yang akan mengolah. Ini yang menjadi suatu tanda-tanya buat saya. Apalagi di sebelahnya ada menyangkut pom bensin, Pak. Semahal-mahalnya mesin, sepintar-pintarnya teknisi, lama-lama itu mesin juga kasih solar. Apabila CO2 nya pembakaran itu terjadi kebocoran diserap oleh tanah, ketemu dengan penyimpanan dari gasnya pom bensin itu, Pak, apa yang terjadi, Pak? Dan siapa yang akan bertanggung jawab di situ? Yang terjadi adalah saling melempar bola imbalan. Ini yang kami tidak mau, Pak. Itu bakal menyangkut tata ruangannya. Kita melihat ini PBG ini kok bisa secepat itu, tapi tanpa melihat tata ruang, tanpa sosialisasi ke masyarakat sekitar, bisa tiba-tiba jadi aja gitu. Dan sudah PBG keluar, sudah tahu itu nggak ada izin, kenapa dibiarin dan juga tetap jalan? Apakah memang negara Indonesia ini segala sesuatu harus terjadi pembiaran, Pak? Harus ada segini heboh dulu, viral dulu, baru. Yayasan itu siapa itu saya juga tidak tahu siapa. Cuma bagi saya ini aneh, Pak. Mungkin kita semua di sini juga ada pengusaha semua ya, Pak. Kita punya akte Agustus 2025, Pak. PBG kita Januari 2026 bisa keluar, Pak. Coba, Pak, akte sehatnya ada di mana, Pak? Iya kan? Seharusnya kan ini. Oke, itu tanah pasung ada dikerjasamakan oleh Badan Aset. Memang Badan Aset nggak periksa dulu seperti apa. Tiba-tiba langsung kerjasama jadi enggak? Enggak. Kalau warga meminta pasung itu jadi bayar rakyat, susahnya setengah mati, Pak, bertahun-tahun, Pak. Ini loh yang saya minta tolong para anggota dewan khususnya fraksi PDIP, tolong kami ini dibantu seperti apa. Jangan kita menutup mata, karena itu pun pada saat terjadi yang keributan itu sudah terjadi adu domba antara dua kelurahan, Kelurahan Kalideres sama Kelurahan Pegadungan. Bayangin, Pak, kalau misalnya kami diadu domba, apa terjadi, Pak? Horizontal Pak terjadi ribut, Pak. Karena isunya itu adalah RW sebelah Kelurahan Kalideres adalah semuanya mendukung, Pak, kecuali RW 1. Tapi setelah di cross check, mereka hanya memakai dasar adalah pada saat terjadi pertemuan, mereka melakukan, oh ini ya saya minta lapangan ini, ditekan oleh RW, termasuk Karang Taruna, dianggap itu sudah mendukung. Kan luar biasa. Nah akhirnya surat yang dari tanah mereka itu nyampe ke kami. Yang ketika ditimbul ini, saya curiga ini, angkanya kelurahan.
gitu Pak. Makanya kami memang minta tolong dari fraksi PDIP pertama melihat perizinan ini seperti apa sih Pak. Ya kalau saya buka semuanya kan jelas semua nih Pak. Saya ada semua nih Pak. Apakah Pemprov tidak belajar pengalaman Pak? Perkara nomor 93 melawan Kudubes India yang dimana Pemprov kalah, PBG tanpa andal, ini jurisprudensi loh Pak. Ini tidak dasar. Masa nggak belajar pengalaman Pak? Gitu loh Pak. Mau Pak, saya di sini bicara sebagai saya, ayah dari 2 anak saya harus lindungi Pak. Sampai kapanpun saya lindungi Pak. Gitu. Karena anak saya masih kecil. Gitu Pak. Itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Pak Martono ya. Pak Martono, saya Wakil Ketua LMK Kedungan Pak. Jadi saya mewakili teman-teman, kebetulan saya tinggal di RW 19, Citra 2. Setiap hari setelah ada masalah ini Pak, saya dapat curhatan terus dari Pak RT yang ada RW kita 9, sama ada warga-warga yang lain, ibu-ibu yang selalu curhat ke kita karena tugas kita kan menampung aspirasi mereka Pak ya Pak. Jadi mereka bilang tolonglah dengarkan cerita kami Pak. Ya, cerita kami warga yang ada di sekitar pembangunan rumah duka dan krematorium tersebut, dampak panjangnya terhadap anak-anak kami, di mana di situ itu ada sekolah SDH itu dari TK ya Pak. Dari TK sampai SMA itu ribuan Pak. Itu ada mereka tembok dengan pembangunan itu. Kemudian ada SD negeri 12 apa ya? SD negeri 12, ada SMA 84, itu ribuan muridnya Pak. Gandeng semua itu berimpitan dengan calon mau bangunnya ini. Jadi mereka selalu curhat ke kita, tolong Pak dibantu bagaimana cara untuk menghentikan proyek ini supaya nggak dibangun, karena dampak jangka panjangnya itu luar biasa terhadap anak-anak kami Pak, terhadap orang-orang tua kami yang udah sepuh, karena perumahan Citra itu berdiri tahun 90 Pak. Jadi banyak yang sepuh-sepuh. Kalau tiap hari mendengarkan suara sirine, itu bagaimana nanti ke depannya Pak? Seperti itu. Sedangkan pada saat ini aja di situ sudah dibangun rumah sakit. Tiap hari juga udah ada sirine seperti itu Pak. Jadi mohon secara psikis bagaimana anak-anak kita nantinya Pak ke depannya, ya Pak. Nah ini jelas ini bertentangan dengan usaha Pak Prabowo, Pak Presiden kita, untuk menuju generasi emas tahun 45 kan Pak, supaya anak-anak itu menjadi lebih baik. Jadi kalau psikisnya aja udah diserang tiap hari seperti itu, bagaimana ke depannya Pak? Tolong bantu masyarakat kami Pak, dari fraksi PDIP. Kita mohon dengan hormat supaya pembangunan itu dihentikan Pak. Kalau itu kembalikan sesuai keadaan yang sebelumnya, yaitu sebagai resapan air Pak, air hujan Pak, karena di sana sudah nggak ada sama sekali. Oke, seperti itu Pak, terima kasih. Terhadap pembangunan yang dia juga memang ya kekhawatiran, ya pastilah orang tua pasti akan khawatir dengan anak-anak dan semuanya. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa memang fraksi PDI Perjuangan ini bukan lembaga pemutus. Nah, tetapi kami siap mendengar semua aspirasi, pengaduan dari masyarakat. Nah, nanti akan pertemuan ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil semua pihak-pihak yang terkait. Apakah itu PTSP, apakah itu perluruhan, apakah itu kecamatan, dan lain sebagainya, untuk bisa mengklarifikasi semua pengaduan-pengaduan ini, dan mudah-mudahan pembahasan lebih lanjut kita bisa menemukan solusi, menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena memang itulah arah yang ingin kita capai, karena kita bukan lembaga pemutus, tetapi kami pasti akan proaktif untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga untuk mencegah kekhawatiran masa depan yang pasti tidak diinginkan oleh semua pihak. Baik, di sini mungkin ada pendapat, ada Bu
Bu Frida atau sekretaris dulu? Ada dulu? Dapil. Dapil. Bapak Ibu yang ada di sini, para RW dan RT mungkin LMK dan sesepuh. Intinya saya hanya ingin mempertanyakan berapa lama Bapak yang ada di sini atau Ibu mengetahui pembangunan ini berlangsung. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Karena apa? Dengan adanya mengetahui, berarti kan ada penyelewengan yang selanjutnya. Kemudian kedua, saya ingin mempertanyakan, kalau andai kata sampai adanya alat-alat berat masuk, berarti kan adanya mungkin ada tanda tangan dari para RW atau salah satu RW sehingga bisa menimbulkan izin-izin kelanjutannya. Karena tanpa ada tanda tangan RW tidak akan ada izin-izin berkelanjutan. Jadi ini harus dititik beratkan terlebih dahulu supaya selanjutnya kita bisa mengetahui sejauh mana kita akan bertindak. Itu saja Pak Ketua Fraksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Frida. Silakan Pak Aryo. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Patras, Bu Frida, Bu Cica, Bu Pagadi, dan Bu Waldir Lima, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, para kepala suku di wilayah, ketua-ketua RW, LMK, mantan pengurus RW, LMK, pokoknya banyak lah ya. Maaf pelan, tadi reses. Oke, saya hanya menebarkan dan merajut apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Menebarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa salah satu titik tekan fungsi politik kita adalah fungsi pengawasan. Selain fungsi budgeting dan fungsi membuat regulasi. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian kita coba menjangkau materi-materi secara objektif dan substantif. Apa yang disampaikan, dilontarkan, dikehendaki oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ada Pak Sudiman, Pak Kuku, Pak Agus, dan semuanya. Dan itu yang disampaikan secara substansi, kita coba memahami untuk itu. Sebagai review, Pak Ketua dan kawan-kawan semua, saya coba tadi menangkap ada kegelisahan dan keresahan yang terurai dalam beberapa variasi ya. Ada soal bagaimana soal kesesuaian dengan Perda 3 2007, kemudian posisi sekolah, pemukiman, analisa dampak lalu lintas, kemudian faktor psikologis, kemudian faktor SPBU dan sebagainya. Nah, tentu semua ini akan kita sesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat regulatif dan faktual. Harusnya regulasi dan faktual itu nyambung. Nah, tapi namanya kita manusia biasa, kadang ada juga nggak nyambungnya. Kalau ada yang nggak nyambung, kita cek betul tuh persentasenya tuh apakah 0,sekian%, apakah lebih dari 50%. Nah itu yang nanti kita akan cek. Cara ngeceknya tentu pertama kita menghimpun semua dari kawan-kawan Bapak Ibu semua, dan yang kedua tentu nanti kita akan mengecek juga dengan kawan-kawan di OPD, di dinas yang terkait dari PTSP dan sebagainya. Kita cek mereka bagaimana pandangannya dan bagaimana bahan-bahan pendukungnya, termasuk mungkin juga dari kawan-kawan yang lainnya. Tadi sempat disinggung bahwa ada seakan-akan muncul polarisasi atau perbedaan antara kawan-kawan yang mungkin sebagian besar tinggal di Pegadungan dan di Kalideres, kecuali dari RW 1 ya, Pak RW ya. Seperti itu juga tentu kita akan coba himpun juga. Jadi inti sarinya semua kita akan
coba lihat dalam sudut pandang yang seobjektif-objektifnya. Tentu tujuannya seperti yang teman-teman dan kita semua kehendaki, supaya kemaslahatan ini memang betul-betul kita dapatkan. Pembangunan itu kan untuk mendatangkan kemanfaatan gitu ya. Kalau misalnya pembangunan itu tidak mendatangkan kemanfaatan, itu tentu kita akan coba koreksi. Tentu cara mengkoreksinya dengan instrumen aturan yang sudah ada gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mungkin itu sebagai tambahan pendapat dan pandangan saya Pak Ketua, dan tentu kita nggak berhenti di sini, kita akan terus gitu ya, dan nanti kita akan komunikasikan di sini misalnya siapa simpulnya, nanti kita akan komunikasikan. Ada kalanya mungkin komunikasi terbatas karena efektivitas pembahasan yang lebih bersifat mendalam dan tajam. Ada juga mungkin nanti sifatnya bisa diterang seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman, dan saya dengan rekan-rekan juga mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu mau menjatuhkan pilihan ke fraksi PD Perjuangan sebagai tempat curah pendapat, curah hati gitu ya. Tentu walaupun ini adalah bagian dari problematika, dan kata orang problematika itu kadang-kadang sering dihindari, tapi bagi kita dengan banyaknya problematika yang datang ke kita, berarti kita meneguhkan bahwa Bapak Ibu percaya sama kita gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam kita melakukan sajian pada kesempatan hari ini. Saya rasa itu Pak Ketua tambahan pendapat dan pandangan saya. Dan tentu nanti setelah ini sekali lagi kita sebutkan sebagai lembaga eksekusi. Nanti kita akan lanjutkan dan kita komunikasikan, beritahu setelah ini kita mau ngapain, dan kemudian mudah-mudahan akan ada jalan keluar yang terbaik buat kita semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih begitu kesempatan untuk saya bisa menyampaikan. Kebetulan saya Ketua RT 01 RW 12 dan berhadapan langsung dengan tempat kremasi tersebut Pak. Dan setiap pagi daerah itu macet Pak, dan setiap sore itu macet. Dan kalau macetnya itu sangat crowded sekali dan sangat-sangat tidak bisa ada gerakan. Maka kami orang tua dan juga para ibu-ibu dan telepon saya dari kemarin, Pak kalau bisa dihentikan karena kita mau keluar juga tidak bisa. Apalagi nanti kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi kalau ditambah nanti ada krematorium tersebut, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, yang saya lihat jalur airnya pun pembuangan itu sangat sempit sekali. Dan walaupun nanti pembangunan oke, ada AMDAL yang akan masuk, tetapi kan mungkin air nanti di situ juga, di situ sangat-sangat akan membuat sangat apa ya Pak, untuk genangannya itu ini aja sampai hari ini aja sering terjadi kalau hujan sedikit saja air itu naik dan got itu mempengaruhi Pak, jadi masuk ke jalan. Itu saja sudah hujan sedikit aja sudah mempengaruhi, apalagi nanti kalau ada bangunan tersebut pasti juga akan mempengaruhi Pak untuk perumahan kami, terutama warga saya Pak, karena sangat dekat sekali berhadapan langsung Pak mereka. Dan mereka berkata, wah ini sangat-sangat merugikan pertama, dan juga ini sangat tidak layak untuk dibangun seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan Pak. Terima kasih. Kami berbangga dari fraksi PDIP DPRD menerima kita karena mendengarkan aspirasi kita. Seperti Pak Haryo tadi katakan bahwa lembaga DPRD adalah bukan lembaga eksekusi, maka saya pertegas tujuan kami datang ke sini adalah untuk menitipkan aspirasi penolakan. Jadi dari semua yang kita bicarakan tadi adalah keluhan-keluhan. Saya simpulkan kita mengaspirasi titipkan kepada DPRD, fraksi PDIP adalah penolakan tanpa kompromi. Artinya menurut berita di media sosial katanya dari wali kota itu akan diadakan mediasi.
sebenarnya kalau kita berpatokan pada fungsi controlling yang kalau Pak Haryo katakan tadi, sebenarnya kita sudah punya banyak sekali aturan-aturan, perda, peraturan nomor 3, nomor 7, Nefastum dan lain-lain, yang semuanya itu kalau kita padankan dengan pembangunan rumah duka dan krematorium, itu sudah dengan jelas dan nyata sekali itu sangat melanggar aturan. Jadi kami datang ke sini adalah untuk menitipkan aspirasi dan mohon keberpihakan dari fraksi PDIP untuk menjadi wakil kami dalam hal penolakan ini. Setuju ya? Nah, artinya adalah bawalah aspirasi kami ini, karena kami semua yang dicitra ini adalah militan PDIP. Jujur kita ngomong. Ya, karena saya terpengaruh dengan merdekanya Ibu Megawati. Betul. Ya. Nah, jadi dalam hal ini Pak, dengan kasat mata kita sudah melihat banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Kita semua ini dianggap hantu. Dan bahkan kita dianggap sebagai fitnah bahwa kita semua setuju. Betul Pak? Artinya apa? Artinya ini memang sudah dikatakan Bapak tadi sebagai jalur langit itu. Jadi memang ini harus terjadi. Nah, inilah yang kita mau. Tolonglah kami Pak. Kami ini manusia lemah, warga masyarakat yang lemah, yang kata Ibu Mega itu sebagai wong cilik. Kesempatan Bapak untuk berjuang untuk kami Pak, menegakkan aturan yang benar. Mana Ibu Cica tadi? Itu idola saya masalahnya. Bikin reses dari dulu ya. Ya dari masa kecil saya ingat yang lama. Karena saya ingat Bu Cica, saya ingat lagu Nusantara. Nusantara indah alami, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingat Nusantara itu, kalau kita tidak mulai dari sekarang menegakkan aturan, terus kapan lagi kita menegakkan aturan? Artinya Pak, hari ini kita datang sini, kita menitipkan aspirasi ini kepada bapak-bapak dewan yang sudah kita pilih loh Pak, yang sudah kita pilih dan akan kita pilih lagi kalau nanti berhasil. Betul ya? Nah, artinya Pak, tolonglah kami wong cilik ini yang tidak mengerti hukum, yang tidak tahu prosedur, tapi kami merasakan akibat dari keberadaan kalau rumah duka dan krematorium ini terjadi di tempat kami, karena memang sudah tidak layak. Demikian. Terima kasih Pak. Nama saya Darmawan. Walaupun ya seperti tadi dalam posisi sebagai legislatif yang punya kewenangan terbatas, tetapi kami akan mencoba mengembangkan semuanya lewat semua jalur-jalur yang ada untuk bisa memenuhi harapan-harapan yang sudah disampaikan. Jadi setelah pertemuan ini kami nanti akan mengundang semua pihak-pihak terkait untuk bisa menemukan, karena memang kita bukan, tapi kita berusaha secara bersama-sama, secara musyawarah menemukan solusi yang terbaik. Pak, bentar Pak, instruksi sedikit. Ya. Kami tidak mau mediasi dengan kontraktor ataupun yayasan Pak. Karena apa? Karena urusannya ini adalah izin pemerintah dengan yayasan. Kita ini adalah korban. Kalau mediasi nanti ada kompensasi. Kompensasi kita tidak mau, karena ini mengganggu. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, kalau ya DPRD mungkin tidak akan melakukan mediasi, itu silakanlah mau pihak lain melakukan mediasi itu kita, tapi kita akan mencoba mendorong penemuan ketemunya solusi ya, seperti ya melalui musyawarah dan lain sebagainya di waktu yang akan datang. Nah, itu jadi terus terang saya nggak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi ya spirit kita sebenarnya sama. Kita ini punya spirit petarung semua nih, walaupun dalam banyak hal ya sering juga kita gagal kan gitu. Tapi fakta-fakta
saya sepakat fakta-fakta Jakarta memang sudah sangat kacau juga. Tata ruangnya juga sudah sangat rusak. Ada perda-perda tetapi tidak pernah jadi pedoman. Mudah-mudahan ke depan kita akan terus dorong supaya konsisten di atas jalur aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ya kami akan segera menindaklanjuti pertemuan kita hari ini dengan mengundang pihak-pihak terkait, dan selanjutnya seperti tadi disampaikan oleh sekretaris, mungkin perlu jalur komunikasi. Jalur komunikasi nanti siapa yang menjadi direksinya, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Pak Danis Wondo, silakan boleh. Danis Wondoli, dapil saya antara 3. Jadi memang kewilayahan tidak mencakup saya, namun pekerjaan kami mencakup seluruh DKI Jakarta. Saya ingin menambahkan aja Bapak Ibu, saya lihat masuk Bapak Ibu kedatangan hari ini kita memahami, dan saya yakinkan bahwa kami akan berjuang buat Bapak Ibu semua. Namun tadi yang disampaikan pimpinan saya itu ada prosedur. Kita nggak bisa menyampaikan bahwa pokoknya nggak bisa, tapi kita harus telusuri sekarang prosedurnya, ya tahap-tahapannya bagaimana. Nanti akan ketemu siapa yang benar, siapa tidak benar, kan gitu. Ataupun kalaupun sudah memenuhi syarat pun kita akan menyampaikan adanya keberatan dari Bapak Ibu semua. Ya, jadi itulah prosedur yang ingin kita sampaikan. Kita sama seperti Bapak Ibu semua pasti akan memperjuangkan buat Bapak Ibu semua, karena tugas kami itu ya sebagai perpanjangan suara-suara dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, tambahan saya betul. Oke, rekan-rekan, para sahabat semua yang saya hormati dan sungguh kita banggakan, meskipun dengan waktu yang cukup efektif, kita paling tidak, saya tadi menangkap betul bagaimana intisari problem yang ada di tingkat implementasi ke lapangan yang sudah disuarakan oleh Bapak Ibu semua. Bukan hanya suara yang kita tangkap, tapi suasana kebatinan Bapak Ibu semua. Dan itu akan kita daya upayakan ekspresi Bapak Ibu dalam kewenangan dan fungsi yang kita miliki. Nah, nanti setelah ini saya akan minta sebagai PIC simpul dari kawan-kawan. Setelah itu nanti akan ada komunikasi yang bersifat kontinuitas. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang luar biasa. Ini antusiasnya luar biasa juga, seperti semangatnya Ibu Mega ya. Mudah-mudahan semangat sama ini melahirkan harapan yang sama-sama juga. Bapak Ibu dan rekan-rekan, kami mohon maaf ada kekurangan. Ya, termasuk ini bulan Ramadan, mohon maaf dianggurin, nggak dianggurin nggak enak hati kitanya kan gitu. Nanti kapan waktu ketika mungkin ada kita lagi ke lapangan, mungkin kita bisa juga singgah ke sana. Dan kalau diperlukan kita juga bisa singgah dan turun ke bawah di lapangan supaya lebih objektif dan lebih mendarat lagi. Itu saja Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam untuk kawan-kawan yang lainnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Saya mewakili teman-teman mengucapkan